kita akan ketemu lagi di acara suara. Suara itu keren banget ya. Kalau tidak ada suara kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin ini kenapa kok di suara ini sangat susah untuk orang-orang bisa. Nah, hilang. Halo. Hilang. Bu Yuli. Saya ambil alih nih. Ya. Langsung. Masuk lagi. Nah. Saya jadi host. Sekaligus narasumber. Selamat malam. Iya, Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Ya, suara saya sudah bisa terdengar? Sudah. Bisa terdengar. Bu, biasa internetnya juga ikut malam mingguan soalnya. Jadi Siap, Bu. Hilang lagi. mohon maaf ya teman-teman, ini karena memang kondisi internetnya nggak tahu ini beberapa minggu sudah dilapori juga tetap aja gangguannya nggak selesai-selesai. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Saya akan coba nanti sambil gabung ke ini ke HP biar nggak putus-putus. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin suara saya sudah bisa diterima dengan baik kah? Sudah. Halo. Sudah. Ya, Bu. Jelas, Bu. Udah. Oke, siap. Kalau banget ya. Mudah-mudahan nggak putus lagi nih. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung. Walaupun masih belum banyak, berharap mungkin sebentar lagi akan semuanya gabungnya. Karena topik kita malam ini itu akan sangat sayang sekali kalau kita tidak mengikuti, ya. Karena ini ada sesuatu yang sehari-hari kita alami. Suaramu adalah iklanmu. Yes, itu betul banget. Suaramu adalah iklanmu. Mengiklankan dirimu adalah dengan suaramu. Suaranya sumbang, ya berarti dirimu sumbang, kan gitu ya. Nanti bagaimana kelanjutannya kita akan segera bisa tahu, kita akan bisa korek-korek dari Mr. Eddy, yang mungkin nanti pemaparan nggak terlalu panjang, kita akan lebih banyak buka-buka jawab ya Mas Eddy. Betulkah? Mas Eddy, halo? Betul, waktunya sudah tinggal 30 menit lagi. Ya. Oke, kalau gitu segera kita mulai. Hilang lagi. Apa saking semangatnya, Bu? Sambil menunggu. Hypnote Indonesia. Nanti dikirim ke siapa itu? Lama nggak muncul. Simsalabim abracadabra. Ini yang diperhatikan ya. Soalnya tanggal 26 ini. Iya, saya pindah ke sini ya sekarang. Nah, sip. Oke. Pengaruh tempat. Enggak. Ini sekarang saya pakai HP.
karena wifi-nya nggak tahu ini kenapa. Oke, Mas Mr. Edi, kayaknya daripada nanti waktunya lama habis, sekarang kita mulai aja ya teman-teman. Kita akan mengikuti satu topik yang luar biasa yang disampaikan oleh narasumber yang juga luar biasa. Kita akan mengkuliti beliau. Jadi kenapa sih judulnya hari ini itu Suaramu Adalah Iklanmu? Apa maksudnya dan bagaimana kejelasannya? Monggo, Mr. Edi, dipersilahkan. Terima kasih Cinta, terima kasih sahabat suara, terima kasih semuanya. Sekali lagi selamat pagi Cinta, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Konus, selamat pagi sahabat suara. Seru, unik, dan aman dalam berbicara. Salam sehat, salam bahagia, salam energik selalu. Jaga iman baik. Mudah-mudahan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dari dan oleh untuk kita semuanya. Amin. Kepada Bapak Founder, Amin. Bapak Pembina, co-founder juga, asisten co-founder, dan juga ada Ibu Rani, ada Bu Mai, ada Bu Budi, ada Pak Yansa, ada Bu Nova, ada Bu Dia, Pak Yandri, ada juga, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga adalah. Terima kasih ya. Malam ini kita bertemu kembali. Jangan bosan-bosan walaupun seperti telur ceplok dibolak-balik. Ada Bu Yuli dan saya di Sahabat Suara. Nah, untuk mencari judul. Nah, ternyata sama koneksinya Mr. Edi juga terpatah-patah. Oh ya, koreksi saya. Bentar, Saya jelas. Udah. Jelas. Udah. Oh, berarti pendengaran Anda terganggu, ya? Jadi berarti saya harus tidur. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya berbicara soal judul, memang judul itu saya paling nggak suka mikir judul lama-lama. Judulnya simple, tapi mudah-mudahan bikin orang penasaran. Karena saya juga belajar dari suara-suara yang saya dengar. Sekali lagi, kita kalau bisa memang nggak mau jauh-jauh dari tema suara. Seru, unik, dan aman dalam berbicara. Termasuk narasumber ke depan, termasuk hostnya mungkin tidak harus kami seperti bolak-balik seperti telur. Ya. Tapi suatu saat atau besok next berikutnya mungkin hostnya ganti. Atau narasumbernya. Tidak apa-apa. Yang penting ada suara. Nah, kembali lagi kepada Suara Adalah Iklanmu. Silakan dengarkan pertanyaan saya. Satu pertanyaan di awal. Saya akan bersuara dan apa yang muncul di benak Anda? Suaranya bukan suara manusia, tapi suara musik. Cuma dimanusiakan pakai suara saya. Jika Anda mendengar suara tereret, 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 ada yang tahu apa kira-kira yang muncul di benak Anda? Orang jualan apa? Walls. Nyebut merek boleh ya? Nyebut merek. Ya, itu nyebut merek itu. Nyebut merek. Es Krim. Nah, ada lagi suara gini. Sri Mulat. Sri Mulat. Sri Mulat. Nah, itu dengar. Kelihatan umurnya ya kalau gini ya. Kelihatan umurnya. Ya. Kalau yang muda-muda nggak bakal tahu. Yang paling muda memang kayak gitu. Kalau yang milenial apa suaranya lagi? Ada yang tahu siapa yang milenial di sini nih? Bisa ngasih contoh suara? Suara yang biasa didengar dalam keseharian. Kalau suara produknya Bu Mai mungkin nggak pakai suara ya? Atau suara-suara yang di televisi yang biasa didengar, atau suara mau warta berita. Nah, kembali lagi sahabat suara, yang saya ungkap di sini adalah sebelum kita bicara banyak, tapi dari suaranya saja sudah
orang muncul gambaran persepsi apa yang mau disampaikan. Contohnya kalau saya membiasakan diri menyapa orang itu dengan selamat pagi cinta. Selamat pagi cinta. Jadi teman-teman saya di komunitas maupun orang-orang yang biasa kenal saya itu pasti akan menyapa saya juga. Halo Master, selamat pagi cinta, mesti seperti itu. Sehingga di dunia training pun saya di dunia sampai saya disebut outbound cinta. Jadi tidak ada tendensi yang aneh-aneh, tapi kami mencoba melempar sesuatu yang unik gitu kan, yang unik lewat suara yang kita persembahkan. Oke, sebentar. Saya akan coba buka materinya. Materinya udah dikirim belum ya? Tunggu. Di Mbak Erni bisa dilihat materinya. Ya, sebentar. Ya. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Ya. Suaramu adalah iklanmu. Oke, next. Nah, ini judulnya nih ya. Ini Ya. judul. Apa yang kamu suarakan akan berdampak kepada para pendengar. Nah, ini apa maksudnya? Jadi, menampilkan suara itu ada tujuannya pasti. Tujuannya adalah pendengar bisa terdampak dengan pesan yang akan disampaikan. Jadi contohnya malam ini sebenarnya tidak terlalu penting siapa narasumbernya kan. Yang terpenting adalah yang mendengarkan itu bisa ngerti enggak gitu kan. Dalam setiap acara apapun, narasumber itu hanyalah sebab atau sesuatu yang akan digali informasinya. Tapi yang lebih penting adalah yang mendengarkan informasinya itu terdampak. Ibaratnya seorang guru dengan siswa. Guru yang baik adalah bagaimana bisa menginspirasi siswa-siswinya. Sehingga siswa-siswinya bisa mandiri dengan keilmuan yang disampaikan oleh guru tersebut. Pada akhirnya tidak terlalu penting siapa gurunya. Yang terpenting adalah siswa-siswinya itu terinspirasi, kemudian dia berbuat sesuatu apa yang dia tangkap dari apa yang dia tahu dari penyampai pesan tersebut. Jadi suara tersebut, kalau dalam hal ini suara, berarti yang dilihat adalah dampaknya. Dampak dari penebar suara. Suara yang berdampak itu tergantung kepentingan. Jadi kalau tiap hari, akhir-akhir ini ya, Bapak Ibu, sahabat suara semuanya, akhir-akhir ini suara yang sering kita dengar mungkin di masa pandemi ini adalah berita duka ya. Hampir tiap hari di kampung-kampung kita, atau bahkan kalau di WA itu bukan suara tapi tulisan, membaca. Tapi kalau suara itu biasanya didengar di kampung. Itu ada pengumuman, entah berita duka atau apapun. Dan itu sudah sangat berdampak. Nah, bicara dampaknya bergantung kepada mereka yang mendengarkan suara tersebut. Apakah berdampak positif ataukah berdampak negatif atau bahkan biasa-biasa saja. Jadi sekali lagi, suara yang disampaikan dilihat adalah dampaknya. Kembali ke suaramu adalah iklanmu, suaramu adalah iklanmu. Kita kembali lagi, apa yang mau disampaikan? Saya sebagai founder Hypnote Indonesia, ini juga salah satu orang yang berkepentingan untuk menampilkan suara di mana ada dampak nilai jual terhadap profesi saya. Itu yang sudah coba saya lakukan. Dalam setiap menilai diri sendiri. Mulai dari latihan di depan kaca, mulai merekam di video, kadang ngomong sendiri, kemudian didengarkan sendiri, apa yang kurang enak, apa yang perlu dibenahi,
itu adalah hal-hal yang selalu saya lakukan. Jika perlu, saya cari role model yang saya sukai, kemudian saya tiru suaranya. Kalau berbicara suara, apakah diperlukan visual selain suara? Akhir-akhir ini ternyata visual juga penting. Saya belajar dari founder Konus sebagai mantan penyiar ya. Saya juga belajar dari host kita malam ini yang sampai hari ini sebagai senior penyiar juga yang luar biasa. Saya akhirnya kejebak di dunia siaran juga, tapi sebagai narasumber, di mana pada awalnya saya juga gemeter. Saya biasa pegang bicara di mic biasa, bicara di panggung biasa. Begitu saya diundang di siaran, saya kok gemeter. Ada apa? Ternyata butuh kebiasaan yang berbeda. Setiap profesi memang berbeda. Kalau di radio butuh suara seperti yang pernah diajarkan oleh Bu Yuli di edisi sebelumnya. Tapi sahabat suara, yang perlu diketahui ternyata hari ini teknologi sangat berkembang sehingga radio pun jadi seperti televisi. Karena radio sekarang udah nyambung sama media sosial yang lain. Udah nyambung secara langsung ke Facebook, ke YouTube, atau ke media sosial yang lain. Itu langsung terlihat. Yang siaran maupun narasumbernya terlihat siaran langsung. Sehingga suara saja tidak cukup untuk menjadi iklan di radio. Kita juga perlu yang tampak secara visual, mungkin penampilan juga. Akhirnya saya juga hitung-hitungan juga nih kalau diajak siaran di radio. Mau tidak mau harus mencoba, biasanya berani nggak mandi, akhirnya mandi gitu kan. Jadi kawan-kawan, untuk iklan diri di radio saja sekarang dibutuhkan visual, tampilan visual juga. Jadi semua yang kita tampilkan ternyata untuk hari ini suara saja tidak cukup. Tapi jika boleh kita memulai, memang semuanya dimulai dari suara. Seperti yang saya tampilkan tadi, dari suara tanpa kata-kata saja. Suara yang di awal tadi disebutkan, contohnya aja sudah jadi sebuah nilai produk yang ada di benak para pendengar. Yang mendengarkan sangat tahu itu suara apa, walaupun kata Bu Yuli akhirnya ketahuan usianya nih dengan suara tersebut. Oke, next, apa ini ya? Apa yang kamu suarakan adalah berdampak kepada para pendengar. Jadi sekali lagi, Ibu, sebelum disampaikan suaranya, benar-benar suara itu akan terulang-ulang terus dan itu yang akan menjadi iklan kita. Dari bahasa yang mau disampaikan, apa sih kebiasaan yang mau disampaikan? Kita tentukan dulu di awal. Tentukan dulu di awal apa? Mungkin salamnya. Seperti yang saya bilang tadi, saya biasa salam selamat pagi cinta, selamat pagi Indonesia. Salam sehat, bahagia. Jadi umum oke, tapi kasih pembeda dikit mungkin untuk membedakan. Nah, kemudian terkait suara juga adalah jika pendengar menyukai, dia akan cepat menguasai materi atau pesan yang disampaikan. Nah, sukanya itu suka di mana? Jadi dari suaranya saja, lapar ya Bu, nyaman. Ibarat gelombang radio, ya langsung pakai. Ibarat gelombang radio, jadi suaranya itu harus benar-benar dipaskan. Dipaskan, jangan sampai nyaman. nggak pas buat para pendengar. Di sini ada ya, di slide-nya tuh ya, jika pendengar menyukai, dia akan cepat menguasai materi atau pesan yang disampaikan. Sebaliknya, jika pendengar tidak menyukai, maka semua pesan yang disampaikan tidak akan masuk dalam memori otak pendengar. Nah, kenapa saya bilang tadi, ini kembali yang saya jelaskan tadi, bahwa pada akhirnya narasumber itu menjadi tidak penting jika pendengarnya tidak menyukai apa yang disampaikan, tidak menyukai apa yang disuarakan, tidak menyukai, apalagi sampai ke materi ya, yang disuarakan saja, dari suaranya saja gelombangnya nggak pas. Kayak tadi, sinyal mungkin ya, sinyal aja kalau udah terganggu, otomatis pendengarnya juga tidak bisa fokus ya. Jadi begitu pentingnya untuk pendengar bisa menyukai
baik secara teknis maupun secara suara, apalagi sampai ke materi. Itu yang perlu dijadikan acuan. Makanya kadang narasumber di sini harus pinter-pinter untuk bikin suasana menjadi suka, menjadi disukai. Apakah di situ ada gamenya, atau ada teka-tekinya, atau ada apanya, ada daya tarik lain. Itu yang harus diciptakan oleh para narasumber supaya para pendengarnya bisa menyukai. Nah, biasanya itu pancingan di awal untuk menyukai. Kalau malam ini mungkin saya berangkat dari judulnya saja, saya coba cari judul yang mungkin bisa memancing untuk diketahui. Karena kita semua sampai kapanpun kita itu adalah penjual. Seperti halnya di Konus, komunitas para sales Nusantara. Ini ternyata awalnya seakan-akan adalah grup sales yang penjualan langsung. Padahal di dalamnya berisi orang-orang yang luar biasa sesuai bidangnya ya. Dan jika ditelaah, ternyata kita semuanya adalah penjual, kita semua adalah sales. Bukan cuma sales barang, tapi juga jasa. Ada penjual suara juga. Saya adalah salah satu orang yang suka menjual suara. Suara apakah harus merdu? Ya lihat kepentingannya. Karena saya bukan penyanyi, sehingga saya tidak perlu suara merdu. Karena saya sudah uji coba waktu acara Konus di rumah Bapak almarhum Bapak Sungkono ya. Saya hadir di situ. Saya hadir di situ ternyata ada penyanyi dangdut cantik orangnya, saya ingat. Tapi begitu saya pegang mic, saya nggak kaget pegang mic-nya. Tapi kalau tujuan menyanyi, saya gemeter. Kenapa? Karena saya tahu diri. Saya biasa bersuara bukan sebagai penyanyi. Kebiasaan suara saya bukan untuk menyanyi. Sehingga pada saat pegang mic tapi disuruh nyanyi, saya bingung. Keringat kayak kelereng muncul akhirnya gitu kan. Jadi kita harus pahami suara yang akan kita sampaikan benar-benar sesuai dengan kepentingan dan tahu diri untuk yang akan kita sampaikan. Harus punya nilai jual sesuai profesi dan kepentingan suara itu sendiri. Sekali lagi, secara umum bikin objek atau klien Anda menjadi lebih senang mendengarkan suara Anda. Baik itu suara di udara maupun suara langsung berbicara. Saya sering ketemu orang, tujuannya adalah bagaimana menarik perhatian orang dari cara berbicara saya kalau bertemu langsung. Karena seperti yang dikatakan Bu Yuli tadi juga, bahwa ternyata memang beda bertemu langsung dengan bertemu di Zoom kayak gini, beda. Mungkin hari ini saya akrab dengan beberapa teman karena di media sosial, tapi belum pernah ketemu juga. Contohnya sama Mbak Erni, saya belum pernah ketemu, ya. Tapi secara visual kita sering komunikasi karena terkait program yang kita jalankan di media sosial. Jadi di situ sudah ada pembeda kalau bertemu, suara itu karena bertemu kemudian cuma di audio saja atau ada visual yang harus bertatap seperti ini. Itu berpengaruh sekali, yang penting senangkan para pendengarnya dulu dengan temanya, dengan caranya, atau apapun harus dikuasai supaya pendengar itu suka. Oke, next berikutnya adalah nah, berhubung ini terkait suara, boleh Mbak Erni dibacakan apa itu? Nah, pakai suara nih, pakai suara. Silakan. Bisa minta bantuannya. Mic-nya dibuka dulu. Caranya seperti apa, Mbak Erni? Bisa dibacain? Mic-nya belum dilepas juga. Caranya, kenalin dulu siapa yang jadi pendengar Anda. Nah, oke. Satu dulu. Ya, satu dulu.
kenali dulu siapa yang menjadi pendengar Anda. Contohnya malam ini nih. Nah, malam ini saya sangat familiar sekali dengan orang-orang yang ada di acara malam ini. Sehingga secara pribadi saya akhirnya tidak terlalu derdek ya, tidak terlalu dak-dik-duk-der dalam menghadapi orang-orang yang saya kenal. Sehingga itu pengaruh ke mental kita dalam bersuara. Itu mengenali siapa saja sih audiennya yang mendengarkan kita. Kemudian jika ada pendengar yang dianggap lebih tinggi dari kita, baik secara status sosial, secara keilmuan dan lain-lain, itu sebenarnya jangan terlalu dipikir, ya. Semuanya abaikan saja dulu, karena contohnya malam ini yang jadi artisnya adalah saya, ya, yang jadi artisnya adalah saya. Yang lain cuma jadi pendengarnya. Kita positioning untuk diri sendiri, saya harus sadar diri bahwa saya harus lebih percaya diri untuk menyampaikan materi ini sesuai tema yang disampaikan. Oke, berikutnya Mbak Erni. Sesuaikan frekuensi antara pembicara dengan pendengar yang ditargetkan. Oke, terus yang ketiga? Yang ketiga, kuasai materi yang akan disampaikan. Oke. Lanjut. Berbicaralah dengan pede dan tanpa beban. Ya. Lanjut ya. Senangkan pendengar. Nah, sebenarnya itu yang selalu harus kita siapkan. Ya, jadi frekuensi antara narasumber dengan pendengarnya. Mau jadi penyiar radio, berarti penyiar radio itu harus paham juga siapa ya, segmen pendengarnya siapa saja. Kalau pendengar radio, apakah yang dituju adalah usia berapa? Usia, kalau berarti musiknya juga disesuaikan kan? Kalau usia milenial juga musiknya disesuaikan. Jadi semuanya ada target yang harus disesuaikan. Siapa sih yang mendengarkan suara Anda kalau di radio? Kalau jadi pembicara juga dilihat siapa sih yang jadi audien Anda dari Anda sebagai narasumber. Di situ juga harus disamakan frekuensinya. Kalau frekuensinya dari awal sudah nggak nyambung, maka komunikasi dua arah itu juga akan terganggu. Suaranya sebelum dimulai aja udah tidak akan tertarik, tidak akan menarik, dan tidak akan menyenangkan. Kemudian itu yang sampai saat ini yang harus dikuasai. Kemudian disampaikan juga dengan PD. PD itu tidak harus mulai dari tadi ya. Contoh, PD itu dimulai dari diri sendiri, dari dalam. Kesiapan diri, penguasaan materi, dan kemudian saya disentil juga tadi disuruh pakai jas, akhirnya saya pakai jas juga. Oke lah pakai jas juga, gitu kan. Karena diakui tidak diakui memang beda kan, memang beda pengaruhnya. Antara saya pakai jas atau saya pakai kaos singlet aja gitu kan, beda. Karena mungkin tadi ada yang Mbak siapa itu, ada saya nggak mau pakai kamera, mungkin juga lagi pakai daster gitu kan bisa jadi. Semua pengaruh dari suara yang disampaikan. Lalu senangkan pendengar. Pendengar itu memang ya, kembali lagi ke yang pertama ya, yang tadi kan sudah sebenarnya ini include semua kan, cuma tinggal dirinci-rinci saja. Senangkan pendengar. Kalau di radio bisa dengan lagu-lagu, bahkan ada yang kalau di YouTube ya, di YouTube itu bisa iklan dilewati juga bisa. Kenali siapa pendengar Anda. Nah itu. Jadi sampai di sini. Saya jeda dulu. Barangkali ada yang mau respon, baik itu tanggapan. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Bu Yuli dulu. Iya. Oke, teman-teman. Ini materi masih belum kelar ya, Mr. Edi. Materi. Halo. Halo. Masih ada? Ya. Materi masih ada?
Kalau materi pada prinsipnya enggak, sudah tidak ada karena ini semuanya inklusi semua. Tinggal kita kan sudah 3 sesi ini sebenarnya mirip-mirip Siap. materinya. Iya, Cuma tinggal sharing-sharing aja sebetulnya. ya lebih spesifik aja ini. Ini sudah ke soal nilai jual suara aja gitu kan? Ya. Oke. Oke, jadi sekarang kita sudah ada 14 partisipan, artinya sudah lebih banyak bisa bertanya-tanya. Ya. Ini adalah kehidupan sehari-hari ya sebetulnya ini teman-teman. Mengiklankan diri Anda untuk apa gitu ya? Untuk apa diri kita harus diiklankan? Nah, ini adalah sebagian tadi sudah disebutkan oleh Mr. Edi. Kenapa Mr. Edi selalu menyebutkan selamat pagi cinta? Kalau yang GR langsung keluar daun waru itu ding 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 gitu ya. Kalau saya biasanya suka kalau di kantor ketemu sama teman-teman biasanya hai manis ya, mau manis mau nggak manis karena sebenarnya disebutnya manis. Jadi mereka kalau ketemu saya sudah image-nya oh pasti manggilnya hai manis gitu ya. Nah itu adalah sesuatu yang tujuannya sebenarnya adalah untuk memperkenalkan ini loh saya kan gitu ya, ini loh karakter saya ya. Nah itu yang disebut adalah suaramu adalah iklanmu. Nah teman-teman dari rangkuman yang luar biasa ini, kira-kira teman-teman yang dibutuhkan apa sih untuk bisa lebih lebih memahami bahwa suara itu begitu penting adanya. Bukan karena ini saya ngomong begini bukan karena saya kerjanya di bidang suara ya, enggak. Tapi memang suara itu adalah sesuatu yang utama untuk kita pahami. Kalau kita sudah paham dengan suara, bagaimana cara mengelola suara, seperti yang Mr. Edi bilang, kita harus tahu siapa yang diajak bicara. Kalau kita bicara sama orang tua teriak-teriak, pasti kita dilempar sandal ya. Tapi kalau kita bicara sesama misalnya milenial sama milenial, kalau ngomong pelan-pelan juga nggak nyambung. Itu yang dimaksud adalah bagaimana kita mengenali siapa lawan bicara kita. Yuk, boleh ditanya-tanya atau boleh sharing punya pengalaman apa? Atau mungkin ada sesuatu yang diperlukan bekal, misalnya saya mau begini harus bagaimana? Silakan, ini mumpung Mr. Edi sudah siap siaga untuk membeberkan semua rahasianya. Halo, ada yang raise hand? Atau ini ada dua ya, ada dua permasalahan. Kalau semuanya diam begini nih Mr. Edi, sangat mengerti atau sama sekali tidak mengerti. Susah ya. Ada dua, mengerti banget atau sama sekali tidak mengerti sehingga bingung mau bertanya apa. Atau semuanya ini kan bicara suara adalah iklanmu. Nah, terkait dengan profesi masing-masing, terkait mau barang mau jasa, Ya. Sejauh mana sekarang yang sudah dilakukan Anda semua terkait dengan suara Anda terhadap iklan Anda, baik itu pekerjaan, baik itu barang, jasa, atau apapun. Silakan. Kalau memang ada yang perlu kita sharingkan bareng-bareng, nggak apa-apa soal iklan suara bidang kita. Dan juga tidak terpaku dengan materi ya, Mr. Edi, apapun yang Anda alami sehari-hari di tempat kerja atau di tempat umum atau dimanapun di forum. Nah, kejadian apa sih yang menyebabkan Anda merasa kok begini ya? Harusnya saya seperti apa ya? Silakan. Halo, saya boleh bertanya? Ya, boleh. Dengan siapa ini? Perkenalkan diri dulu. Halo, malam semuanya. Iya. Silakan. Saya Rani. Ikut acara ini gara-gara lihat flyernya di LinkedIn-nya Mbak Erni. Oh iya. Jadi saya tertarik karena kalau nggak salah temanya itu public speaking ya. Iya. Nah, karena ada gurunya Pak Erdi di sini, saya mau tanya Pak, saya ini baru belajar mengenai public speaking. Itu belajar berkomunikasi ke audiens itu bagaimana ya? Suaranya itu masih gimana? Nah itu saya masih apa yang harus dilakukan? Selama ini Ibu biasa bicara di mana Ibu?
Nggak pernah, Pak. Karena bidang saya bukan frontliner. Oh gitu. Iya. Jadi memang tidak semua orang yang berani di situ. Betul. Ada ucapan kayak gini. Ada orang 3 ketakutan yang seringkali dialami orang, manusia ya. Ada yang takut mati, ada yang takut kecoa atau ular gitu kan. Yang ketiga adalah takut bicara di depan orang banyak. itu anekdot biasa, kita biasa gitu kan. Jadi memang semuanya harus dimulai dari keberanian kan. Memang harus dimulai. Kita semuanya bisa bicara, tapi tidak semuanya berani menyampaikan di depan orang banyak. Betul. Ini sebenarnya udah masuk ke materi dua sesi sebelumnya, Bu. Jadi jadi ini baru yang ketiga ya. Tapi memang kita itu sudah 3 sesi ini seputar suara memang. Kita pengen memberdayakan kita semuanya. Saya juga setiap hari latihan. Karena selama pandemi, yang biasanya normal berbicara di depan orang, akhirnya gara-gara pandemi juga kita menyesuaikan. Tapi alhamdulillah masih dibisakan untuk bertemu, berbicara seperti ini. Dan itu bisa melatih kebiasaan kita. Semuanya berawal dari, kalau kemarin ya, sedikit saya ulas, bahwa ada soal percaya, Bu. Jadi percaya. Kalau boleh saya bantu kupas di sini adalah, percaya itu ada 3. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya diri. Yang kedua, percaya diri. Nah, percaya diri itu harus disengaja. Harus disengaja diciptakan. Sengaja diciptakan. Kalau tujuannya untuk berbicara, ya sudah, berarti Anda harus percaya diri. Kalau percaya pada Tuhan, sudah, kita dengan doa dan lain-lain, mohon selamatlah selama berbicara. Kemudian kita percaya diri, mulai dari dalam. Percaya diri untuk berbicara. Nah, di sini tantangannya banyak. Seperti yang dikupas sebelumnya, tantangannya banyak. Ada yang mau bicara sudah harus ke toilet, ada yang gemeter, ada yang macam-macam. Iya, betul. Tiap orang tidak sama. Makanya percaya diri itu penting untuk dikuasai dari dalam maupun dari luar. Kalau dari luar, contohnya saya tadi dirayu untuk pakai jas, udah pakai jas. Ini dari luar, gitu kan? Tapi dari dalam itu lebih penting untuk dikuasai. Nah, menguasainya seperti apa? Ya minimal secara teknis akhirnya kita harus tahu audiennya siapa, kemudian frekuensinya disamakan. Kita percaya diri itu, kalau boleh saya kasih tipsnya, percaya diri tanpa peduli siapapun audiennya. Saya nggak ngurus mau lulusan apa, mau orang hebat seperti apa. Kalau malam ini saya jadi artisnya, maka posisi percaya diri saya harus lebih tinggi 1 tingkat minimal dari klien atau peserta yang ada di depan saya. Itu harus disengaja untuk, entah benar salah nggak ngurus saya. Yang penting saya harus memposisikan diri, saya harus percaya diri untuk berbicara di depan Bapak Ibu tanpa peduli melihat status sosial Bapak Ibu siapa. Orang lebih hebat dari saya, enggak masalah gitu kan. Yang penting saya bisa menjalankan tugas saya, fokus di percaya diri itu. Percaya pada Tuhan, kemudian percaya diri. Kalau sudah suara kita bisa diterima oleh peserta, maka muncul percaya yang ketiga adalah kita dipercaya. Ini luar biasa buat penjual siapapun. Jika kita sudah dipercaya, mau dagangan barang, jasa, atau apapun, mudah dibeli, mudah nyambung, mudah terjadi deal. Karena apa? Karena dengan modal percaya pada Tuhan, percaya diri, kita bisa bersuara dengan tepat, suara menjadi iklan yang baik, yang tepat, yang pas frekuensinya tadi kan, ada tema frekuensi, sehingga akhirnya kita bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, apapun urusan kita insya Allah lebih mudah. Ini bicara soal komunikasi, Bu. Jadi tidak harus diterapkan di komunikasi publik atau umum. Tidak harus. Bisa dilakukan secara personal. Jika kita sudah dipercaya secara personal, maka semua komunikasi lancar, insya Allah urusan juga lancar. Demikian, Bu Rani. Iya, terima kasih banyak ya, Pak. Saya kembalikan pada... Mudah-mudahan Bu Rani sudah lumayan penjelasannya. Jelas sekarang ya. Ya, betul. Alhamdulillah.
Ini ada yang bertanya lewat chat, siapa ini? Pertanyaan saya, gimana cara menghadapi customer yang beling? Dan cara bicara kadang di pasar itu ada orang-orang baik atau customer atau kompetitor. Dari sini ya. Nah, saya coba lihat. Oh, Pak Punten. Bisa Pak Punten. Dari Pak Nurali. Selamat malam Pak Edi Max. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Nurali. Kenapa nggak tanya langsung aja Pak Nurali? Gimana cara menghadapi customer yang beling nih Mas Edi ya? Dan bagaimana cara bicara? Karena kadang di pasar itu ada orang-orang yang baik atau kompetitor. Apa yang maksudnya? Atau mungkin karena di pasar itu orangnya homogen ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang setengah baik. Seperti itu mungkin Mas Edi maksudnya. Jadi bagaimanakah cara nggak berbicara dengan mungkin customer yang beling? Beling itu dalam tanda kutip ya, dalam arti apa? Mungkin susah bayar atau seperti apa gitu Pak Nurali ya? Bagaimana cara menagih yang lebih halus mungkin seperti itu atau gimana Pak Nurali? Ya betul. Oh betul. Jadi Bu Yuli, Mas Edi. Bu Yuli, ini kan program suara nih. Yang kita utamakan adalah praktek suara. Memang pertanyaan lebih efektif kalau setiap orang yang bertanya pakai suara nih. Betul. Jadi Pak Nurali bersuara ya. Monggo Pak Nurali, lebih enak nih ngobrolnya nanti nanyanya. Silakan Pak Nur. Malam Master. Malam Pak Nur. Saya kan sering menghadapi kendala di pasar itu, banyak macam orang, dari kompetitor sampai customer itu sering ya. Kalau customer memang, kalau kompetitor memang sering kayak gitu ya, cara ngomongnya kadang saya hadapi dengan kalem, dengan rendah hati. Kadang saya juga tinggi hati gitu, emosi juga kadang. Dan customer juga banyak yang katanya hari ini harus bayar, besok aja, besok datangi, besok lagi, katanya bosnya nggak ada, pegawainya bilang begitu. Menghadapi seperti itu, cara ngomongnya gimana gitu, Wester? Terima kasih. Cara ngomongnya, wah ini bahasanya sudah bahasa kolektor nih ya, nagih nih bahasanya. Saya ini kalau bahasa kolektor, Pak Nurali, saya juga orang nggak tegaan kalau nagih-nagih, Pak. Kalau tipe saya itu nggak tegaan kalau nagih-nagih. Saya juga gitu. Iya. Tapi kalau menghadapi penagih, saya siap membolak-balikkan kata-kata sehingga penagih itu bingung, Pak. Perlu dicontoh itu. Iya, sehingga kemarin saya kalau ada yang bisa buka Facebook saya mungkin bisa lihat di situ saya sempat iklan bagaimana cara menghadapi debt collector, cara menghadapi ya sampai segitunya kan, siap membuka training bagaimana komunikasi menghadapi orang-orang yang seperti itu. Karena kita pertama adalah memang kita tidak harus menguasai, orang berbicara itu harus menguasai kata-kata sebenarnya. Kemudian kata-kata itu kualitasnya, saya tuh tiap kata bahkan kalimat akan saya telaah dan telateni untuk arti dan maknanya. Contoh, saya pernah baca tulisan di sebuah gang, lebih sopan Anda turun. Kemudian saya naik motor tuh di gang, dimarahi sama orang. Kemudian saya jawab, enggak baca Mas, lebih sopan Anda turun. Loh iya, saya baca lebih sopan Anda turun. Berarti kalau saya nggak turun kan masih kategori sopan. Kalau saya turun lebih sopan, tapi kalau saya nggak turun berarti saya kan masih sopan. Kalau mengacu sama kata-kata tersebut, itu akhirnya orang nggak bisa ngomong. Jadi silakan telaah apa yang disampaikan oleh pembicaranya. Jadi kalau misalkan Pak Ali dalam konteks ini menagih, berarti lihat dulu Pak Ali itu nagihnya udah tepat apa belum. Kemudian yang perlu diketahui kalau kenalnya kenal lama atau kenal baru kenal.
Di situ dibutuhkan pendekatan emosional, Pak. Jadi komunikasi itu bukan langsung berbicara langsung, enggak. Itu butuh proses. Oke, kita pertama kenal, yang kedua ada pendekatan emosional, basa-basi lah, gitu kan, sampai akhirnya keseringan lama-lama kenal. Tapi kenal saja tidak cukup, karena kita ada 3 kategori lagi. Nah, saya senang sama 3-3 nih. Ada cuma tahu, ada kenal, ada akrab, Pak. Nah, Bapak harus menguasai itu. Kalau cuma tahu, oh itu Pak Ali yang suka ngirim roti misalkan, atau sudah kenal, tapi nggak akrab. Mungkin Bapak perlu meningkatkan dari posisi kenal menjadi akrab, Pak. Kalau sudah akrab, itu beda lagi cara menghadapinya. Di situ ada kedekatan emosional. Mungkin ada waktu Bapak ngajak ngopi pelayannya, mungkin ngajak ngopi juragannya, gitu kan, Pak. Itu sudah ada pendekatan emosional yang dilakukan Bapak di luar komunikasi. Sehingga komunikasi Bapak bisa menyesuaikan seberapa dekat sih Bapak dengan klien Bapak. Itu adalah trik, Pak, sebenarnya. Kita nggak bisa moro-moro marah sama orang yang baru kenal, nggak bisa. Kita punya tantangan orang yang baru kenal. Tapi begitu kenal juga jangan cuma sekedar kenal. Kalau bisa kita akrabi dia. Objeknya kita akrabi. Entah ngajak ngopi, entah ngasih gimmick, ngasih hadiah atau apa-apa, itu penting dilakukan sebenarnya. Karena kalau pada saat kita sudah kenal seperti itu, kita dapat perlakuan berbeda. Tapi jika tetap pelanggan Bapak masih sulit untuk komitmen dengan janji pembayaran dan lain-lain, berarti Bapak juga waktunya untuk evaluasi. Bapak harus punya ukuran. Orang ini, klien ini, outlet ini perlu tetap ditunggui apa enggak. Bapak berhak penuh untuk tetap merawat klien Bapak atau mencoret. Dengan usaha Bapak itu tadi, bukan cuma sekedar tahu, kenal, tapi juga akrab dan dekati secara emosional, Pak. Uniknya di situ, Pak Nur Ali. Untuk komunikasi butuh pendekatan emosional. Seberapa dekat Anda dengan klien tersebut untuk menyampaikan pembicaraan yang lebih nyaman, lebih asik, lebih menyenangkan, hingga akhirnya terhipnotis oleh jualan Bapak. Ya. Terima kasih. Jadi Pak Ali mungkin bisa sedikit saya tambahkan ya. Kalau kita ini sales, kalau saya suka sharing dengan teman-teman sesama sales. Sales itu kalau awal dengan customer, itu kita duduknya berhadapan. Ini istilahnya ya, berhadapan. Karena masih malu-malu, masih baru tahu, baru kenal nama. Kita datang sekali pasti, iya Pak. Nah, datang kedua, mungkin kita sudah bersebelahan, sudah tidak lagi berhadapan-hadapan, tapi bersebelahan. Kemudian datang lagi yang ketiga, kita sudah bisa saling berpelukan, ngobrolnya sudah tepuk-tepuk badan, sudah hai bro, gimana kabarnya bro, sudah seperti itu keakrabannya. Jadi bertingkat. Jadi itu yang dimaksud Mr. Edi, jadi kenal, tahu, akrab. Jadi kalau sudah akrab, biasanya orang itu akan sungkan. Ya, timbul rasa sungkan karena akrab timbullah rasa sungkan. Waduh, gak enaknya aku gak bayar sama Pak Nurali. Pak Nurali itu sudah baik, sudah sering ngasih bonus. Masa aku mau gak bayar? Kan masih begitu ya. Ini trik juga, trik. Ya. Untuk menarik, karena saya kebetulan di radio, banyak banget klien itu yang bandel. Kalau sudah waktunya bayar, susah ditelepon, susah didatengin. Kalau ditemuin selalu sibuk, itu sudah sering banget. Nah, biasanya kalau sudah begitu, trik saya adalah saya akan kirim lewat pos satu gimmick buat beliaunya. Nggak tahu itu t-shirt, nggak tahu apa, kirimkan buat si A. Nah, lama-lama dia akan sungkan dan nelponlah sendiri. Iya, maaf ya, saya belum bayar, seperti itu. Jadi sekarang sistem debt collector yang marah-marah, yang ini tuh sudah nggak sudah tidak manjur lagi. Bahkan kalau debt collector beneran itu yang marah-marah sekarang bisa ditahan polisi. Nah, itu Pak Ali. Jadi kita harus lebih luas untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Ya memang itu menjengkelkan kadang-kadang. Jengkel banget. Saya juga kadang rasanya.
ya gimana ya, kita juga bisa memahami bagaimana kondisi klien kita, kondisi sama kita. Suaranya bagaimana? Kalau tentang suaranya tetap santun, tetap ramah, tetap seperti Pak Ali yang biasanya. Jadi nggak perlu. Kalau sekarang gini, kalau misalnya Pak Ali punya utang nih sama saya misalnya, kemudian saya datang, saya tetap tersenyum, hai Pak Ali, apa kabar? Pak Ali sekarang lo tambah ceria, tambah ganteng. Gimana Pak? Dagangannya laris Pak. Nah, kalau kita berbahasa basi seperti itu pasti merasa keakraban itu muncul kan, sehingga oh iya Bu Yuli, alhamdulillah dengan rame, wah kalau sudah rame begitu pasti saya sudah disiapkan duitnya untuk saya. Nah dengan begitu mereka sudah tertuh, ya beda dengan kalau kita datang udah mukanya kusem loh, mereka pasti lebih apa ya? Sekarang itu kadang-kadang lebih galak yang ditagih daripada yang nagih loh Pak. Kalau kita punya utang gitu ya, lebih galak yang punya hutang daripada kitanya gitu. Yang sering terjadi seperti itu. Nah, ini sharing aja ya, ini sharing di luar ilmu yang disampaikan Mr. Edi. Jadi seperti itu kira-kira ya Pak Ali, contoh-contoh kecilnya yang tadi sudah dijabarkan sudah dijabarkan dengan lengkap sama Mr. Edi. Mungkin Pak Ali sudah lebih clear ya. Sekarang besok sudah bisa datang ke pasar dengan senyum. Nah, dengan senyumnya, halo apa kabar? Aduh, dagangannya makin rame ya, makin ini ya, kayak gitu-gitu Pak. Insya Allah semuanya juga akan bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa juga berdoa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya Pak ya. Sukses ya Pak Ali, makin sukses, makin berkembang untuk Alams ya. Baik, amin. Ada yang lain? Amin, insya Allah. Yang lainnya, Mr. Edi sudah ngeliatin jam terus ya. Lihat jam terus ya nanti sebentar. Siap sampai malam. Oh siap ya, alhamdulillah. Oke, ada lagi? Ini waktu yang langka ya, sayang kalau dilewatkan. Sebetulnya kalau saya jadi teman-teman. Biasa, biasa. Iya, permisi Bu. Boleh nanya? Oke, Mas Yanta, silakan. Ya, monggo silakan Mas Yanta. Silakan langsung bersuara. Iya, perkenalkan saya Yansa. Saya ingin bertanya. Siap, ini sudah bersuara. Mas Yanta. Tes. Ya, triks untuk meyakinkan customer melalui telepon, padahal dia tidak kenal gitu. Sebelumnya saya cuma biasanya pakai PD aja sebelumnya. Kalau pakai tip triks mungkin itu lebih baik untuk ilmu saya ke depannya. Terima kasih. Silakan Mr. Edi, bagaimana triknya kita menelpon klien yang baru kita kenal supaya klien itu terkesan dengan kita. Oke, baik, Bapak Yansa. Siap. Bisa dengar suara saya, Pak? Siap, dengar. Ya. Jadi Pak Yansa, terkait suara di telepon, pertama, telepon itu kita benar-benar mengandalkan kekuatan suara, Pak. Jadi malam ini kekuatan suara itu benar-benar kita garis bawahi bahwa suara itu harus punya dampak yang luar biasa terhadap orang yang kita telepon atau kita ajak bicara. Pertama, kembali lagi ke masa sebelumnya ya. Sebenarnya sudah tidak jauh-jauh juga dari tema-tema sebelumnya. Yang perlu kita siapkan adalah cara berbicara, intonasinya juga harus sesuai. Dan nelpon pun juga tidak asal nelpon, Pak. Kita nelpon dari posisi duduknya aja udah diniati. Jadi dari nelpon aja udah disiapin. Secara fisik, secara mental kita mau nelpon itu ya jangan asal, Pak. Kita tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya orang pertama berarti kita juga harus dari duduknya harus benar-benar dinyamankan tujuannya, seserius apa temanya yang mau dilakukan, juga harus benar-benar dimulai dari bahasa tubuh, bahasa pikiran, hingga ke bahasa lisan, Pak.
Kembali lagi adalah bahasa tubuh, bahasa pikiran, bahasa lisan harus saling terkait dan mendukung. Bahasa tubuh berarti Bapak memposisikan duduk, teleponnya, cara nelponnya benar-benar harus siap. Bapak sudah siap tempur dengan siapa yang mau ditelepon itu. Objeknya siapa, orangnya siapa. Syukur-syukur Bapak punya database tentang orang yang mau ditelepon. Kalau nggak kenal berarti kan serampangan, uji coba nih. Kalau orang nggak kenal. Ya. Kalau orang nggak kenal ya udah, kita juga sama-sama nggak tahu. Tapi standar saja yang dipakai. Standar mulai dari salam, dari nadanya. Tapi secara mental, bahasa tubuh Bapak, kita bicara suara itu terkait dengan bahasa. Bahasa itu bukan cuma suara audio saja, bukan. Tapi ada bahasa tubuh, ada bahasa pikiran, ada bahasa lisan. Yang akhirnya menjadi terkait semuanya. Bahasa tubuh, Bapak, mungkin tubuhnya belum sarapan, Pak. Beda nggak dengan orang yang sudah sarapan, Pak? Pasti berbeda. Beda. Jadi dari awal, siapa yang mau ditelepon Bapak, benar-benar dimulai dari bahasa tubuh, bahasa pikiran, hingga bahasa lisan. Harus dikuasai, Pak. Harus dikuasai benar. Itu yang harus dikuasai dan benar-benar dijadikan modal awal. Nanti baru masuk ke suaranya, di situ ada namanya intonasi. Kalau dari awal Bapak tujuannya harus lebih, posisi Bapak harus lebih pede daripada orang yang mendengarkan. Atau mungkin Bapak mau nyela lebih rendah hati. Mungkin dengan, makanya kalau kenal tidak ada masalah, ada database tentang orang tersebut. Tapi kalau nggak kenal berarti standar saja, Pak. Standar ya sopan sesuai aturan, dan temanya mengena kepada apa yang mau disampaikan pesan Bapak. Jadi terkait pesannya apa, materi yang mau disampaikan Bapak terhadap objek tersebut, tapi kondisi Bapak sendiri harus disiapkan dari bahasa tubuh, bahasa pikiran, hingga bahasa lisan, hingga ke materinya. Itu Pak mungkin dari saya yang perlu disiapkan. Ya, makasih. Bisa ditangkap ya. Baik. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan, Mas Yansa, pemilihan kalimat, pemilihan suku kata, pemilihan kata demi kata Ya. itu juga sangat penting ketika kita menelpon klien, terutama kalau itu yang kita telepon misalnya owner perusahaan atau kita bilang CEO perusahaan, atau dia yang mengambil keputusan ya, sehingga kita mesti harus benar-benar menyiapkan dulu bahwa nanti di awal ngomong seperti apa ya, supaya orang ini nyaman mendengarkan kita bicara, sehingga tidak sampai terjadi ditutup sebelum bicara kita habis. Karena kadang-kadang sales itu ada perlakuannya kalau ngomong itu nyocos terus ya. Kadang-kadang kita suka kesel, kalau sudah kesel customer itu nggak mendengarkan malah ditutup. Iya. Ya, saya tidak merendahkan atau mengecilkan, tapi banyak terjadi, terutama nyun sewu, sekali lagi nyun sewu. Kalau menawarkan kartu kredit, coba tidak melihat kita lagi meeting, kita lagi apa, Maya, saya minta waktunya sebentar, Ibu, sehingga apa yang terjadi? Saya akan tutup teleponnya. Karena saya menghadapi hal yang lebih penting. Nanti awal kita pasti akan tanyakan dulu bagaimana kondisi si bapak yang atau si ibu yang kita telepon. Mohon maaf, selamat siang. Saya Yansa dari perusahaan A. Bapak, saya mohon waktunya sejenak. Apakah saya mengganggu? Nah, kalau orang di awal diberikan pilihan, merasa terganggu nggak sih kalau saya ngobrol? Itu kan artinya kalau enggak Mas, silakan monggo. Kalau sudah orangnya misalnya bilang, oh, sorry ya, waktunya nggak lama karena saya mau meeting. Nah, itu ada baiknya bikin reschedule. Oh baik Bapak, terima kasih kalau gitu kita reschedule ya. Nanti insya Allah besok atau lusa boleh saya diizinkan telepon lagi. Nah, itu mungkin orangnya merasa nyaman. Jadi seperti ini trik juga ya, trik sebagai sales. Karena kadang-kadang kalau kita mau menawarkan sesuatu atau mau mengajak kerjasama, tapi si beliaunya belum sudah mendapat kesan jelek tentang kita, susah untuk dealing. Tapi kalau dari awal sudah ada kesan manisnya di kita gitu, kok enak banget ya ngobrol sama Mas Yansa ini, orangnya sopan, orangnya mengerti, orangnya memahami, kok enak banget ya. Jadi sebelum tahu produknya dia penasaran dulu sama kita. Sales itu kan gambaran dari produk yang kita bawa ya. Sales itu gambaran dari produk yang kita bawa. Saya suka parah di kantor kalau sales saya datang abul-abulan.
udah mukanya kusam, abul-abulan, baju ke sana kemari, saya suka marah itu. Karena gambarannya produk yang dia bawa ya seperti itu. Ketika dia menghadap ke klien, nanti kliennya bajunya kucel nih. Pasti itu kan melihat orangnya yang kucel itu. Nah, itu kurang lebih seperti makanya tadi Mr. Edi bilang kita harus menempatkan dulu diri kita dengan posisi duduk yang nyaman, dengan persiapan untuk diri kita seperti apa. Itu sangat betul sekali. Karena ketika suara Anda lembut, suara Anda bijaksana, suara Anda terdengar menyenangkan, itulah produk Anda. Oh, berarti produknya menyenangkan. Tertariklah orang untuk bisa bekerja sama. Tapi kalau dari awal sudah, Pak, saya mohon waktunya sebentar saja, Pak, sebentar saja. Padahal orangnya lagi sebentar saja, Pak, saya butuh 2 menit saja. Ini begini, Pak, yakinlah kalau itu tidak bakal dia. Walaupun dia mendengarkan, tapi dengan kejengkelan yang luar biasa. Ya, ini sekedar trik aja menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan dari narasumber kita yang luar biasa, Mr. Edi. Terima kasih Mr. Edi, terima kasih juga Mas Yansa. Mungkin masih ada yang lain yang akan ditanyakan. Ya, semoga itu bisa jadi bekal. Ada lagi yang masih akan ditanyakan? Ya. Ya. Atau mungkin sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup nih Mr. Edi. Semuanya sudah sangat memahami dengan apa yang berapa kali ya kita, berapa sesi kita sudah menyampaikan ini? 3 sesi. 1, 2, 4 kali ya? 4 kali ya? 4 sesi ya? Iya, jadi 4 kali. Saya 2 kali, Mr. Edi 2 kali. Jadi sudah 4 kali memang kita menyampaikan public speaking ini dengan segala. Mungkin next Sabtu depan usulan ya. Mungkin kita bisa berdua jadi narasumber, hostnya anak-anak. Nah, jadi nanti bisa bergantian supaya kita nggak diwalik kayak telur ceplok ya. Jadi nanti Mr. Edi dan saya akan jadi narasumber bersamaan. Saya mau moderatornya adalah adik-adik. Nah, gitu. Dan tidak harus milenial, Bu. Bisa jawab, nanti saya tinggal nambahin. Ibu tidak harus Ya, boleh. Mungkin siapa saja. Ya, ini suara ini nanti jadi moderator bisa. Ya, suara ini bebas untuk pembelajar kita semua. Iya, mumpung narasumbernya saya sama Mr. Edi. Jadi sambil nanti kalau salah kita kan bisa, yo jangan begini lah kayak gitu. Nggak perlu malu kan, ini internal kita ya. Sehingga nanti ketika semuanya sudah beralih sudah kembali seperti sedia kala, ketika ada acara yang offline, acara yang eventnya offline, nggak perlu harus saya sama Mr. Edi kan yang berdiri di depan, kita cukup melihat dari belakang, tapi adik-adik atau siapa atau banyak lah gitu ya, banyak pilihan. Misalnya hari ini acaranya ini aku mau moderatornya si A, nah itu bisa. Mumpung ini internal kita, boleh salah ya, artinya boleh salah. Kalau Anda takut salah, Anda tidak akan benar, percayalah. Anda benar itu karena Anda pernah salah. Ya, Anda pintar karena Anda pernah bodoh. Anda benar karena pernah salah. Jadi jangan takut salah. Salah itu adalah jembatan menuju sukses sebetulnya. Kita pernah salah, kita pernah terjatuh, insya Allah kedepannya kita akan sukses. Selama kita mau membenahi diri. Kalau kita salah tapi bangga dengan salahnya dan dilaminating, ya selamanya tidak akan pernah berkembang diri kita. Itu teman-teman ya. Jadi jangan takut salah. Ayo kita belajar bersama-sama. Usulan saya sih begitu. Ada 2 narasumber. Mungkin itu adalah keseluruhan public speaking ya. Karena sudah 4 sesi saya rasa sudah cukup lah. Kita akan kesulitan untuk mencari apalagi ya. Karena itu cuma berputar di itu aja. Ya, memang kita memang spesifik, Bu. Jadi menyesuaikan, kita spesifik di suara. Bahkan saya sudah sempat ngomong sama founder Konus juga bahwa narasumber pun bisa di luar kita yang ada hubungannya dengan suara. Jadi kita nggak menjana ke keilmuan lain, kita seputar di suara. Apa sih yang bisa mempermudah kita semua teman-teman yang kesulitan di suara? Baik itu karena kalau kita komunikasi lancar, insya Allah semuanya menjadi lebih mudah. Karena kasus yang ada di luar sana rata-rata miss gara-gara komunikasi.
Jadi komunikasi, konflik, apapun masalahnya itu biasanya gara-gara komunikasi yang miss. Baik itu orang tua dengan anak, pasangan dengan pasangan, atasan dengan bawahan, atau dengan klien ya. Itu rata-rata miskomunikasinya gara-gara komunikasi yang tidak tepat. Baik itu frekuensi. Iya, miskomunikasi karena komunikasi ya. Ya, jadi itu yang perlu kita koreksi terus. Kita belajar terus selama kita masih bisa berkomunikasi dan bisa memperbaiki. Karena tujuannya itu dampaknya bisa menjadi hypno-speaking. Nah, itu nanti materi next, hypno-speaking. Bagaimana kita berbicara tapi berdampak hipno. Kita bisa mengendalikan orang kanan, kiri, mundur, belakang gitu kan. Nah, itu dampaknya. Ya seperti tadi contohnya Miss Reddy ketika didatengin di kolektor bisa memutar-mutar gitu ya. Jadi kena hypno speaking gitu sebetulnya. Ya, jadi sampai saya jadi konsultan teman-teman yang jadi korban mereka. Keren loh, belum ada loh diriin konsultan korban di kolektor gitu ya. Oke, teman-teman. Memang suara itu sederhana. Memang suara itu kalau diabaikan orang mikir apa sih cuma bersuara aja sih apa susahnya. Tapi sebetulnya suara itu adalah sumber utama kegagalan atau kesuksesan kita. Ya, kita salah bersuara ya kita bisa gagal. Itu benar banget. Jadi suara itu adalah pokok dari semuanya. Sales, bekalnya adalah suara. Sepandai-pandai apa orang itu menawarkan barang, tapi kalau dengan suara yang tidak benar, intonasinya nggak benar, aksentuasinya juga nggak benar, itu justru kadang-kadang bisa menyinggung customer. Padahal sebenarnya nggak ada tujuan untuk ke sana, tapi karena salah meletakkan intonasi, itu pun akan. Sekarang kan oh ya, Ibu. Apa? Nah, itu udah. Ya. Juli, kalau boleh saya kasih contoh, saya ada satu teman pernah, ini bicara suara ya, bicara suara. Ya. Ada salah satu teman yang mencari becak. Dia kayaknya di kotanya Pak Yudi nih, di kotanya Pak Yudi nih. Ya. Jadi ada teman cari becak untuk naik becak sebenarnya. Tapi radius kurang lebih 100 meter, dia ngelihat becak. Kemudian teman saya itu teriak-teriak. Teriakannya gini, Bu. Becak, gitu kan. Tukang becaknya bukan mendekat malah lari, Bu. Lari, takutnya itu pentingnya suara, betul sekali itu. Makanya kalau hanya dengan satu suku kata saja apa, kalau kita mau apa dengan apa, ya itu orang sudah penampakannya beda gitu ya. Makanya kalau kita salah meletakkan intonasi, maka arti dari kata yang kita maksud itu bisa berubah. Hati-hati dengan intonasi. Menekankan itu harus di mana. Seperti itu. Suaramu adalah iklanmu. Seperti yang kita lihat juga di orang jual tahu bulat ya. Tahu bulat pakai digoreng dadakan, hangat-hangat. Apal tuh. Itu akhirnya jadi branding kan? Jadi branding. Iya. Suaranya jadi branding tahu bulat. Betul. Sama juga ada di sini sekarang lagi tren jagung manis ya gitu ya. Jagung manis enak rasanya. Nah, yang sudah tahu kalau itu nggak enak, enak nah, itu. Jadi tapi sudah tren ketika musiknya bunyi sudah tahu jagung manis lewat gitu. Ya, kalau jadi suara. Kalau yang tadi Bu, yang pertama saya pakai suara itu kan, es larang. Ada lagi yang gini, merinio. Nah, gak tuku merono. Ya itu macam-macam ya teman-teman. Jadi Bu, ada tambahan sedikit. Ya. Boleh. Boleh dong, boleh. Ini kan sharing kita. Ya. Ini tambahan sedikit pengalaman saja dulu. Ini terkait juga dengan satu
juga sama ketika saya anggap ya nggak hobi melobi ya gitu ya. Dulu masih ya bisa dikatakan malu-malu, nggak pede dan segala macam. Nah, itu ada momen di mana saya ingin sekali tertarik sekali dunia lobby gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah jadi hobi saya lobby ya. Di Konus itu tiada hari tanpa lobby kalau di Konus ya. Ini jadi materi bagus nih ke depan. Betul. Kalau founder dilarang untuk jadi narasumber. Temanya lobby. Oh, lobby. Lobby cocok nih. Nah, balik tadi dulu kenapa saya suka akhirnya menjadikan lobby itu sebagai hobi saya? Karena dulu waktu itu saya terinspirasi pada direktur saya dulu ya, di perusahaan saya dulu di Sumeneb. Dia memang saya waktu itu di pikiran saya memang dia pinter melobi ya, karena memang sudah jabatannya levelnya sudah direktur ya, seperti itu. Sedangkan saya masih staff. Nah, saya lihat beliau itu luar biasa caranya ngomong di telepon, melobi klien dan segala macam, intonasi seperti yang tadi Pak Edi bilang, artikulasi, aksentuasi yang tadi juga disampaikan Bu Yuli. Nah, waktu itu di pikiran saya tangkap, wah luar biasa Bapak direktur saya ya. Kayaknya dengan suaranya yang ini ya, yang bisa terlatih lah, harus seperti itu, stylenya enak, bicaranya, sehingga orang juga tertarik, sehingga banyak klien yang pasang iklan dan segala macam. Nah, dari sana saya istilahnya menjadi motivasi buat saya suatu saat harus bisa seperti direktur saya begitu. Inspirasi. Inspirasi, betul, termotivasi. Nah, bagaimana caranya? Saya harus terus melihat beliau bicara secara tidak langsung, merekam apa yang beliau katakan di telepon, istilahnya setidaknya saya bisa melihat stylenya beliau dan juga mengembangkan kemampuan saya dengan belajar action apa segala macam, teori dan segala macam. Dan akhirnya ya sampai sekarang karena sudah jadi kebiasaan ya melobi itu, ya sudah seperti air mengalir gitu aja ya. Itu mungkin tambahan saya Bu Yuli dan saya di sharing aja ya. Jadi kebiasaan Pak ya. Sekarang kalau nggak lobby nggak enak sekarang ya, karena jadi tugas dan kewajiban saya. Hati-hati, setiap ketemu akan di lobby nanti. Ya itu luar biasa Pak Yudi, luar biasa. Memang kalau orang yang suka belajar itu biasanya seperti itu. Saya dulu ketika saya punya sales baru, itu saya tidak bisa mengajarkan hanya dengan bicara kamu nanti harus begini enggak. Tapi saya akan tanya, klienmu siapa? Coba di telepon di depan saya. Nah, di situ baru saya bisa benahin, ini kalimatnya kurang begini, ini kurang begini. Terus kalau sudah begitu, melobi pun biasanya saya ajak dulu, ayo bikin janji sama Bapak itu, kita akan ngobrol. Nanti saya yang akan ngobrol banyak. Dia yang melihat. Next, datang lagi dibalik. Dia yang harus banyak ngobrol. Jadi cara belajarnya memang begitu, harus dipraktekkan. Tidak bisa kalau hanya dengan teori. Teori it's okay, teori bagus. Untuk pengetahuan awal boleh. Tapi memang harus banyak dipraktekkan. Begitu juga dengan suara. Kalau adik-adik, teman-teman semua yang manis-manis di sini ini, kalau hanya mendengarkan saja saya ngobrol, Mas Edi ngobrol, bertanya, hanya mendengarkan, tapi tidak melakukan, nothing do something, ya nggak akan ada apa-apa. Apa yang kami sampaikan itu akan lewat. Tapi kalau dipraktekkan, sering-sering dipraktekkan, itu akan jadi ilmu yang sangat bermanfaat. Makanya saya selalu sarankan, ayo, yang lain, ayo bergerak. Nah, kalau memang kepingin belajar, saya sama Mas Edi insya Allah siap dengan senang hati untuk sepanjang apa yang kami tahu, apa yang kami pahami, apa yang sudah kami alami, akan kami bagikan untuk semuanya. Ya mungkin next kita akan suara untuk melobi. Nah, tips suara untuk melobi seperti apa juga akan kita sampaikan ya Mas Edi ya. Jadi inspirasi judul nih. Suara dan lobbying gitu ya. Suara dan jadi inspirasi. Ya, jadi inspirasi. Jadi nanti di situ kita akan
bicara banyak khusus bagaimana sih mengeluarkan suara melobi dan sukses. Bagaimana melobi yang deal kan seperti itu. The power of lobbying. Yeah, the power of lobbying. Ya, suara is the power of lobbying ya. Negosiator. Siap. Ya. Jadi suara itu memang bisa kemana-mana ya. Sebetulnya jembatan untuk meraih mimpi Anda itu adalah suara. Suara itu adalah sebuah jembatan untuk meraih mimpi Anda semuanya sebetulnya. Sebenarnya Bu, banyak yang suka suara secara umum banyak, tapi kayaknya sukanya di karaoke semua nih orang-orang. Iya, betul. Saya yakin Mbak Erni sukanya karaoke, suka dia. Kalau saya sih pemikiran saya, kenapa saya amati kok selalu kurang ya pengikutnya dibanding dengan hari-hari yang lain. Mungkin karena malam minggu, Mas Yudi. Malam minggu itu adalah identik dengan hari keluarga. Jadi banyak yang mungkin ngapel Bu, ngapel. Wes mari buyar ngapelnya. Dulu kalau ngapel jauh ke Tuban ya ngapelnya jauh banget. Nanti kita di seperti itu mungkin. Ya, ini kan evaluasi aja. Karena saya lihat yang paling banyak itu kemarin ketika broadcasting ya, itu agak lumayan masih ada di angka 20 lebih. Selebihnya tuh 10 orang, 12 orang. Orang-orang pilihan. Padahal kalau kita kalau bos bicara itu saya melihat bisa sampai 30, misalnya karena harinya mungkin ya timingnya tepat. Kadang-kadang timing itu juga mempengaruhi sih. Nah, ini Bu Yuli sudah ngamati timing udah. Ini kebiasaannya penyiar gini, timingnya kami udah tahu dia. Iya, timingnya kurang tepat. Mungkin begitu. Mungkin nanti kita bisa evaluasi. Coba sih kalau kita letakkan di hari yang lain, apakah lebih banyak yang mengikuti? Karena kan sayang ya materi sebagus kayak ini tadi bagus banget. Terus pengikutnya cuma sedikit, saya merasa sayang banget, sayang. Ilmunya Mr. RD itu luar biasa tadi sebetulnya. Jadi sangat disayangkan kalau yang mengikuti tidak banyak. Ya mudah-mudahan nanti akan lebih menarik lagi. Kita coba kalau materi sudah menarik, mungkin timing yang belum kita pikirkan. Apakah malam minggu ini menjadi hambatan untuk orang ikut gabung? Mungkin Pak Founder nanti bisa diinikan. Tapi memang harinya sudah penuh sih, setiap hari sudah ada ya. Rabu Kamis kan acara rutinnya Rabu Kamis. Apa nanti kita hari Jumat berarti ya. Coba kalau kita share ya apakah itu akan bisa menjadi lebih baik gitu. Saya kepengennya sih semuanya punya bekal. Sayang. Ini hari ini tuh luar biasa. Atau gini, mungkin solusinya selain timing, kita mungkin nanti upayakan program suara ini kita menggandeng atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, ya kan, supaya dengan adanya ini kan harusnya mereka terbantu dengan adanya program suara ini. Jadi daripada mereka bingung mencari sosok narasumber, ya kan, nah mending kita kan seperti itu aja saya upayakan nanti kita membawa bonus kerjasama dengan lembaga mana gitu kan. Dinas Pendidikan Jawa Timur Pak Yudi. Orangnya ada di bonus ya. Karena kan sebetulnya kalau saya pribadi kepengennya saya sharing itu untuk teman-teman konus gitu. Jadi saya kepengennya teman-teman konus itu akhirnya mempunyai ilmu yang lebih. Ya saya tidak bilang semua tidak memiliki ya, saya yakin semuanya sudah lebih oke. Tapi kan dengan sharing itu kan jauh lebih banyak yang kita dapat ya dari saya sama Mr. Edi, mungkin sama Mas Yudi juga mungkin kan pemikiran kayak tadi Mas Yudi ada lobbying, akhirnya Mr. Edi akan nemu apa, saya akan nemu apa. Kalau kita sharing itu kan akan lebih banyak ilmu yang kita dapat. Saya juga bisa lebih belajarnya lebih banyak. Gini Bu Yuli, berikutnya ya untuk next suara saya akan bikin konsep buat suara supaya semua audien terlibat. Ya. Nah, jadi siap-siap buat yang masih bertahan ya malam ini. Berikutnya Anda semua akan dilibatkan. Jadi narasumber kami cuma memancing saja.
supaya bersuara. Memancing tema, kemudian pendapat harus disuarakan oleh semua peserta. Apa nanti tema yang akan kami lempar, dan kami akan minta semua peserta untuk berpendapat biar keluar suaranya, biar baca cara ngomongnya seperti apa, biar nanti akhirnya kita sama-sama praktek bersama. Betul, setuju. Ya, ya seperti itu oke ya. Nanti jadi kita tinggal mengamati dan tidak akan ada yang keliru, tidak ada yang salah. Mungkin hanya kita tinggal menambahkan atau mengurangi kalau kebanyakan kan seperti itu ya. Hanya kita akan sampaikan trik-triknya aja. Bagaimana triknya supaya seperti ini, triknya supaya seperti ini. Nah, seperti itu. Paling tidak karena ini adalah teman-teman banyak yang sales ya. Bagaimana triknya untuk bisa deal ketika kita bicara sama customer. Klien yang tidak kita kenal. Nah, kayak gitu-gitu kan. Itu sebetulnya sangat perlu untuk teman-teman. Jadi, Ibu, kenapa ada istilah suaramu adalah iklanmu? Kalau boleh saya jelaskan ulang di sini bahwa ya tadi Ibu nyentil sales ya. Jadi saya akhirnya jadi ingat bahwa kita semuanya itu kasarnya, mohon maaf ya. Jadi jangan tersinggung jika sales itu istilahnya kita harus punya modal keberanian untuk menjual diri. Saya harus berani menjual diri saya untuk bidang saya. Menjual diri dalam artian bidang profesi. Nah, sales pun menjual diri itu menjual personalnya, cara bicaranya seperti apa sehingga dia bisa tertarik ke orangnya, tertarik ke barangnya hingga akhirnya bisnisnya bisa lancar. Dari cara ngomongnya. Dan itu sebenarnya sih semuanya harus kita kuasai semua. Dari cara sebelum bicara menjual barang atau jasa, otomatis yang dijual adalah suaranya, penampilannya. Itu yang menjual diri dalam tanda kutip yang positif. Ya, insya Allah saya karena memang sudah sangat lama berkecimpung dengan namanya suara. Saya melihat orang Mas Edi itu seperti apa, paling tidak sedikit saya punya gambaran Mas Yudi itu seperti apa. Kemudian Mbak Erni seperti apa orangnya, Ibu Mai seperti apa orangnya, dengan cara beliau berbicara. Saya sudah bisa, kurang lebih begini. Dan ini sangat penting untuk teman-teman sales terutama ya. Karena kalau kita kepingin apa yang kita tawarkan kepada klien itu, kan kita harus tahu nih, kesukaan klien itu apa sih? Keinginan dia itu sebetulnya apa sih? Kan harus seperti itu ya. Jadi kita kenali dari caranya dia bicara. Oh, orangnya kalau bicara begini. Jadi klien itu kadang-kadang ada yang suka bercanda, ada yang suka serius, ada yang sukanya itu nggak banyak bicara, banyak macam-macam. Jadi kita awal berkenalan itu harus sudah kita kenali. Oh, orangnya maunya begini. Kalau orangnya pendiam yang nggak suka ngomong, kemudian Anda nyerocos aja ngajak bercanda, ya lewat, dia nggak akan mau. Tapi kalau orangnya memang suka bercanda, terus Andanya saklek, dia juga nggak suka, nggak match ya, nggak ketemu. Jadi seorang sales, malu-maluin apa pemalu? Malu-maluin ya. Jadi seorang sales itu nyuwun sewu harus punya 1000 rupa. Artinya ketika kita berhadapan, ketika menghadapi Mas Yudi, dengan saya menghadapi Mas Edi itu pasti beda karena mereka punya karakter yang berbeda. Nah, saya harus masuk ke karakter mereka ketika saya bicara dengan mereka. Saya ngomong sama Pak Edi, beda. Karena Anda nggak suka serius, Pak. Kemudian saya ngomong dengan Mbak Erni, saya ngomong sama Bu Mai. Beda lagi nanti caranya bagaimana. Nah, itu harus dipelajari juga teman-teman. Nanti kalau sudah sering-sering ketemu dengan orang, ngomongnya begini akan tahu. Mas Edi ini juga bisa. Dia pasti sudah tahu saya orangnya seperti apa. Jadi, ini orangnya begini. Kalau ini orangnya begini. Bu Mai itu loh serius tapi sambil ngemil. Sambil ngantuk juga kali. Karena dia cemilannya banyak, jadi ngemilnya gampang ya. Tapi saya belum tahu rasanya. Monggo Mas Edi. Itu ya teman-teman. Monggo. Nah itu juga bahasa tricky ya. Yang seperti itu bahasa tricky. Loh, Bu Mai punya banyak loh, tapi saya belum tahu rasanya.
dibanding dengan Bu Mai, bahwa saya minta beda kan? Tujuannya sama sebetulnya. Hanya caranya. Kode, Ini sudah satu contoh prakteknya. Kode, nah, kode. Boleh, Halus, Cep, kan? boleh. Tidak terlihat Mas Edi itu tiba-tiba Bu Mai minta dong, enggak begitu. Nah, banyak ya cemilannya, tapi saya kok belum tahu rasanya ya. Nah, otomatis apa yang ada di hati Bu Mai? Oh iya ya, ya wis tak icipin kan gitu ya. Ini bagus ini bisa dicontoh. Enggak, Bu. Oke, teman-teman. Soalnya saya masih jauh di Tuban, Bu. Nanti kalau sudah di Surabaya, Bu Mai, kita serbu ya. Monggo. Baik, teman-teman. Alhamdulillah ya, ilmu yang kita dapat sudah cukup lumayan banyak nih. Oke, ya Pak, monggo. Dan boleh ditutup sekarang, Mas Yudi? Mohon izin. Boleh ya, sudah cukup ya teman-teman? Mas Edi sudah cukup? Baik. Baik ya. Jadi silakan untuk disimpulkan Mas Edi dari keseluruhannya. Baik, terima kasih Bu Yuli yang selalu mendampingi saya seperti telur ceplok. Kita dibolak-balik. Jadi sebenarnya saya senang di program suara ini karena sebenarnya ilmu itu tidak penting siapa yang bicara, sekali lagi yang penting adalah siapa yang mendengarkan, karena sebenarnya ilmu itu bisa nempel, ayat-ayat Tuhan itu ada di mana saja. Bisa dilihat di laptop, bisa dilihat di handphone, bisa dilihat di pohon, bisa dilihat di alam, atau dimanapun. Yang kita lihat, yang kita dengar adalah ilmu. Tergantung siapa yang membacanya, siapa yang mendengarnya. Termasuk yang di suara. Suara boleh banyak, baik berupa itu lagu-lagu, pembicaraan yang datar, naik, tinggi, rendah, banyak suara. Tapi tidak semua suara bisa jadi ilmu kalau kita tidak pinter-pinter menelaah suara itu sendiri. Sekali lagi, tetap setia bersama Konus di program suara, seru, unik, dan aman dalam berbicara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sikap saya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sehat, bermanfaat, barokah selamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Mas Edi juga yang sudah berbagi ilmu luar biasa. Terima kasih banyak dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan tadi terserap dengan baik dan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa mengiklankan diri kita dengan suara yang baik dan benar, suara yang bijak, sehingga akan menghipnotis semua orang yang kita ajak bicara untuk menyukai kita tentunya ya. Kalau kita disukai terlebih dahulu, insya Allah kedepannya untuk apa-apa akan lebih mudah. Terima kasih teman-temanku tercinta yang semuanya di sini, saya harapkan sehat semua, tetap jaga kesehatan, jaga prokes, kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker double 2 sekarang ya. Oke, yang belum vaksin segera vaksin, karena kalau Anda tidak vaksin Anda nggak bisa ke mall. Ya. Baik, terima kasih banyak. Wow, keren. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi insya Allah Sabtu depan ya. Insya Allah Sabtu depan ketemu lagi ya Mbak Eni ya. Sabtu depan di apa? Program suara atau nanti kita review. 2 minggu lagi. Minggu keempat ya. 2 minggu lagi. Minggu keempat. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Dan ya, 2 minggu lagi. Satu tema atau judul akan kita kupas dan melibatkan semua peserta. Jadi begini. Sarani berani aja. Ya, jadi begini. Tema kita yang lempar, tapi kita minta pendapat semuanya. Jadi kita tidak menjelaskan apa-apa. Semua boleh berpendapat. Oh, itu artinya begini. Nanti kita simpulkan bersama-sama, ya. Jadi itu namanya sharing. Baik. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Foto dulu dong. Terima kasih banyak Pak Yudi. Mas Yansa dong. Mas Yansa, kita foto keluar dong. Mas Yansit, dibantu Mas Yansit foto. Ya. Mas Yansa, oke. Mbak Elvira, ada Mbak Elvira? Kita foto. Pakai daster nggak apa-apa ya? Saya. Apa-apa, Mbak Elvira, cantik. Saya coba hitung mundur ya Pak. Ya.
Boleh. Oke. Bismillah. 1, 2, 3. Nah, sudah, Pak? Sudah. Baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu Yuli, Mr. Andi. Ya, sehat semuanya. Mbak Seli, Delvira. Mas Seli, selamat berjalan-jalan. Oke. Makasih. Makasih ya Mas Seli. Recordingnya Terima kasih banyak, Pak Edi. kirim ke Sama-sama. saya ya. Siap. Kirim ke saya. Siap, Pak Edi. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit, Pak. Ya.